Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penilaian akhir semester ganjil kelas 4 MI pelajaran SBDP. Kita masuk soal yang pertama. Ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi adalah? Ya, jawabannya adalah A. Bisa dilihat dari segala arah. Kita masuk soal yang berikutnya. Contoh karya seni rupa 3 dimensi adalah? Ya, jawabannya adalah B. Patung. Kita masuk soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk karya seni 3 dimensi adalah? Jawabnya adalah D. Tugu, patung, dan guci. Oke, kita masuk soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Objek yang terdapat pada gambar adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Hewan dan tumbuhan. Oke, kita masuk soal berikutnya. Pensil warna, cat air, dan krayon termasuk dalam alat titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Warna. Oke, kita masuk soal berikutnya. Karya seni yang memiliki ruang, panjang, lebar, dan tinggi disebut dengan karya seni. Ya, jawaban yang tepat adalah D. 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi. Soal berikutnya. Gambar berikut merupakan karya seni titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. 3 dimensi. Oke, kita masuk soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Lukisan tersebut merupakan karya seni titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. 2 dimensi. Oke, kita masuk soal berikutnya. Unsur terkecil dari gambar disebut dengan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A titik. Oke, soal berikutnya. Salah satu unsur gambar 3 dimensi yaitu titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A panjang. Oke, kita masuk soal berikutnya. Peralatan menggambar bentuk untuk membuat arsiran adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Pensil. Oke, soal berikutnya. Bahan menggambar bentuk yang berasal dari lilin tergolong bahan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Basah. Oke, kita masuk soal berikutnya. Salah satu media basah yang digunakan untuk melukis yaitu titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Cat akrilik. Oke, kita masuk soal berikutnya. Sebelum membuat gambar, sebaiknya kita membuat titik-titik gambar terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Sketsa. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini adalah contoh alat dan bahan untuk menggambar kecuali titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah gunting. Soal berikutnya. Krayon merupakan media mewarnai gambar dengan menggunakan teknik titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Kering. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan alat menggambar yang digunakan untuk mewarnai dengan teknik basah adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Cat minyak. Oke, soal berikutnya. Gambar bentuk benda seperti di bawah ini termasuk jenis benda titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah silindris. Ya, jawabannya adalah B, silindris. Soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk benda kubistis adalah titik-titik.
Ya, jawaban yang tepat adalah D. Lemari es. Oke, kita masuk soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kotak pensil, vas bunga, tumbuhan, batu-batuan. Bentuk benda bebas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. 3 dan 4. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Penyelesaian akhir, pencahayaan, pengamatan, pembuatan sketsa, 5 pewarnaan. Yang menjadi pertanyaan adalah urutan langkah-langkah menggambar bentuk benda 3 dimensi yang tepat adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah D. 3, 4, 2, 5, dan 1. Oke, soal berikutnya. Guci merupakan karya seni rupa titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. 3 dimensi. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Berikut yang bukan merupakan judul lagu bertema perjuangan adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Desaku yang Kucinta. Oke, soal berikutnya, notasi yang menunjukkan angka 2 adalah. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Re. Ya. Soal berikutnya, arti tanda tempo presto adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Sangat cepat. Oke, kita masuk soal berikutnya. Tanda tempo Marcia dalam lagu dinyanyikan secara titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Seperti berbaris. Oke, kita masuk soal berikutnya. Maju Tak Gentar adalah lagu yang memiliki birama titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. 4/4. Oke, kita masuk soal berikutnya. Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. H. Mutahar. Oke, soal berikutnya. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Cepat. Soal berikutnya. Saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar akan menumbuhkan titik-titik kita. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Semangat. Oke, soal berikutnya. Do memiliki simbol atau notasi angka titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A1. Soal berikutnya. Tinggi rendahnya nada disebut dengan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Intonasi. Kita masuk soal berikutnya. Alat yang berguna untuk membantu menjaga tempo berjalan tetap, rapi, dan terstruktur adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Metronome. Oke, soal berikutnya. Urutan tinggi rendah nada disebut dengan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Tangga nada. Oke, kita masuk soal berikutnya. Pada nada-nada yang tinggi, notasi angka nada diberi tanda titik di bagian titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Atas. Soal berikutnya. Notasi angka yang diberi titik di bawahnya disebut dengan nada titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Rendah. Oke, kita masuk soal berikutnya. Bunyi beraturan adalah arti dari titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Nada. Soal berikutnya.
nada sol fa la si re pada not angka adalah titik-titik? Ya, jawaban yang tepat adalah A. 5, 4, 6, 7, 2. Soal berikutnya, tempo moderato memiliki kesamaan dengan tempo? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Sedang. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses ujiannya meraih nilai yang terbaik di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.